Sebelum kita pulang kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan renungan singkat dari amanat kepada orang muda. Sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Allah penuh kasih, Allah panjang sabar, Allah yang setia. Bersyukur untuk kasih dan cintamu kepada kami, semangat pertolonganmu Engkau kasih kepada kami sehingga kami sudah selesai belajar. Saat ini sebelum kami pulang, kami mau mendengarkan firman-Mu melalui dari buat amanat kepada orang muda. Hikmat, roh pengertian, akal benar juga menjadi bagian kami untuk kami dapat memahami, mengerti maksud daripada firman yang kami akan dengar. Dan 1 Samuel pasal 5:17, ini doa dan sembahyang permohonan kami memohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya, amin. Ini saya ingin bawakan renungan singkat di sini dari dari amanat kepada dari amanat kepada orang muda. Di sini pasal 11 ayat pasal 11 dia punya judul di sini panggilan akan berperang dengan kuasa-kuasa. Kitab apa? Ayat pendukungnya saya ambil di sini amanat tidak. Ayat pendukungnya saya akan ambil di 1 Samuel pasal 5:17. Di sini kita punya buku. Nanti kalau mau saya kirim nanti. Di sini pasal 11 dia punya perikopnya panggilan akan berperang dengan kuasa-kuasa. Di sini alinea kedua, Tuhan memanggil manusia supaya melawan segala kuasa kejahatan. Dia berkata, sebab itu janganlah dosa itu memerintah di dalam dirimu yang fana, sehingga kamu menurut hawa nafsunya. Dan janganlah kamu serahkan anggotamu kepada dosa menjadi alat kejahatan, melainkan serahkanlah dirimu kepada Allah seperti orang mati, balik hidup, dan anggotamu itu kepada Allah menjadi alat kebenaran. Dan ayat alinea ketiga tengah di situ bilang, dalam peperangan kebenaran yang melawan kejahatan ini, kita bisa menang hanya oleh pertolongan Allah. Kemauan kita yang fana itu harus ditaklukkan kepada kemauan yang maha kuasa. Jadi di sini bilang, dia punya judul tadi di sini bilang panggilan akan berperang dengan kuasa. Berarti kuasa apa? Kuasa kegelapan, kuasa-kuasa daripada setan. Jadi di sini Tuhan memanggil manusia itu untuk melawan segala kuasa kejahatan. Dan dia berkata, janganlah dosa itu merintah di dalam dirimu yang fana, sehingga kamu menurut hawa nafsunya. Kalau kita sudah, kalau dosa itu sudah dikuasai dalam kita punya kehidupan, itu untuk menuruti hawa nafsu, keinginan, itu gampang sekali. Tapi di sini janganlah kamu serahkan anggota kepada dosa menjadi alat kejahatan, melainkan serahkanlah dirimu kepada Allah seperti orang mati. Jadi di sini bilang supaya kuasa kegelapan dan juga hawa nafsu keinginan itu supaya jangan ada pada kita. Di sini bilang serahkanlah anggota tubuhmu menjadi alat, melainkan serahkanlah dirimu kepada Allah. Berarti supaya dosa keinginan daging itu supaya jangan merintangi kita punya kehidupan itu, supaya jangan dia dikuasai. Di sini bilang menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah. Berarti kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah supaya kuasa kegelapan itu jangan ada pada kita. Kalau kita serahkan diri kita kepada Tuhan itu untuk kita melakukan dosa, untuk kita menginginkan sesuatu dengan kita punya keinginan atau hawa nafsu kita, itu tidak akan ada kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
Tetapi kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kasih biar saja begitu, itu kuasa kegelapan itu akan ada dalam kita punya kehidupan, dan yang ada kita akan lakukan itu keinginan kita, hawa nafsu itu yang kita akan lakukan. Karena kita tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak mau melakukan keinginan daging atau hawa nafsu atau kuasa kegelapan itu, jangan ada dalam kamu punya kehidupan. Di sini bilang Allah bilang, melainkan serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan di sini bilang dalam alinea ketiga tengah di situ bilang, dalam peperangan kebenaran yang melawan kejahatan ini kita bisa menang. Hanya di dalam Yesus kita bisa menang. Di orang lain dan juga kita membuat segala sesuatu itu kita tidak bisa menang. Yang menciptakan kita itu hanya Allah, menciptakan langit dan bumi segala isinya. Jadi segala sesuatu ada masalah, ada ini dan itu datang dalam kita punya kehidupan. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan menang. Di sini bilang, kemauan kita yang fana itu harus ditaklukkan kepada kemauan yang maha kuasa. Jadi kemauan setan apapun yang datang halangi kita itu, kuasa kejahatan, kegelapan yang datang halangi kita tuh bisa menaklukkan itu hanya dengan kuasa Allah, hanya dengan Yesus. Jadi kita menyerahkan diri kita kepada teman-teman, guru menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dari kuasa kegelapan kita akan menang. Jadi ayat pendukung yang saya ambil di sini 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Mari kita tetaplah berdoa. Jadi untuk kita menang dari segala jenis kejahatan dan berbagai persoalan yang datang, terlebihnya kuasa kegelapan yang datang halangi kita punya kehidupan itu, ketika kita banyak berdoa, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita menang dari setiap pencobaan yang datang dalam kita punya kehidupan. Jadi di sini dia punya judul bilang, panggilan akan berperang dengan kuasa-kuasa. Tuhan memanggil kita untuk melawan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi mari kita banyak berdoa untuk mengalahkan setiap pencobaan yang datang, setiap kuasa kegelapan yang datang. Baik, itu saja renungan singkat dibawakan hanya dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Keinginan daging apa itu? Itu Contohnya kebiasaan yang tidak bisa dilupakan yang kita lakukan, keinginan daging. Saya punya keinginan itu, berarti saya akan lakukan itu terus karena itu keinginan daging saya, karena sudah terbiasa dengan contoh pokoknya gitu. Oh, gitu. Yang lain keinginan daging? Keinginan daging kita, Pak. Iya, contohnya, Contohnya itu keinginan apa yang kita dipikirkan itu, tetap kita berjuang keinginan kita punya cita-cita itu supaya kita bisa kuat dalam. Oh begitu, oke. Pak Willy, contoh keinginan daging? Keinginan daging, percideraan, apalagi penyembahan berhala, Persaudaraan. pencurian dan sebagainya, hawa nafsu dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Nat Logo atas firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan menguatkan, memberkati, menguduskan dan menyucikan kita sampai Maranatha. Terima kasih banyak.